Film ini menceritakan seorang pemuda yang baru saja bekerja sebagai penagih pajak yang bernama Ning Choi-san. Hari itu Ning Choi-san ditugaskan untuk pergi ke sebuah desa untuk memungut pajak kepada para pemilik toko dan juga warung makan yang ada di desa tersebut. Dengan melewati lembah dan bukit, Ning Choi-san terus menyusuri hutan itu untuk sampai ke desa yang akan dia tuju. Sesampainya di sana, ia kemudian langsung meminta uang pajak kepada seorang pemilik warung makan, namun usahanya gagal, bukannya mendapatkan uang malah ia mendapatkan makian dan cacian dari si pemilik rumah makan tersebut, karena buku catatan pajak yang ia bawa tulisannya pudar dan sebagian hilang, karena terkena air hujan saat di perjalanan. Pada sore harinya Ning Choi-san yang tidak berhasil mendapatkan uang, lalu ia menanyakan tempat penginapan gratis di desa itu kepada para penduduk, dan para penduduk pun memberitahukan tempat tinggal yang gratis, yaitu di kuil anggrek sebelah timur, yang jaraknya setengah mil dari desa tersebut. Karena kehabisan uang, tidak ada pilihan lain, kemudian Ning Choi-san pun pergi ke tempat itu untuk bermalam di sana. Sesampainya di kuil anggrek ia mendengar suara kecapi dari luar kuil. Lalu Ning Choi-san pergi keluar untuk mencari suara kecapi itu, dan bertemu dengan gadis muda yang cantik dan menarik bernama Nip Siu-sin, yang sedang memainkan kecapi tersebut. Karena kecantikannya Ning Choi-san pun jatuh cinta kepadanya. Namun tiba-tiba saja seorang pemburu hantu bernama Yin Chi Ha tahu, ia langsung menyerang Nip untuk menangkapnya, lalu mereka berdua lari ke tengah hutan untuk menghindari pendeta Tao. Ning Choi-san yang belum mengetahui Nip Siu-sin adalah hantu, ia pun mencoba menghalangi pendeta Tao agar tidak menangkap Nip. Atas bantuan dari Ning Choi-san, Nip Siu-sin pun lolos dari sergapan pendeta Tao. Kemudian Nip Xiaowain pergi meninggalkan Ning Choi-san, dan memberikan sebuah sapu tangan kepadanya, lalu Ning Choi-san pun kembali ke dalam kuil. Saat pagi hari tiba, pendeta Tao menemui Choi-san dan menanyakan tentang kejadian tadi malam bersama gadis yang baru saja ia kenal, lalu pendeta Tao memberitahukan kepada Choi-san, bahwa gadis tersebut adalah hantu dan kuil yang sekarang ia tempati adalah sarang para hantu. Lalu pendeta Tao menyuruh Choi-san untuk segera pergi meninggalkan kuil tersebut, namun Choi-san tidak menanggapi perkataan pendeta Tao karena ia menganggap apa yang dikatakan pendeta Tao hanyalah gurauan semata untuk menakut-nakutinya. Setelah pendeta Tao pergi, kemudian Choi-san memperbaiki buku catatan pajaknya, ia memperbaharui semua tulisan yang hilang tersebut. Lalu Ning Choi-san kembali ke desa untuk memungut biaya pajak kembali. Sesampainya di desa, para penduduk yang melihat Ning Choi-san kembali, mereka pun terkejut karena biasanya orang yang pernah tinggal di kuil anggrek tidak akan selamat, dan si pemilik warung makan pun langsung memberikan uang pajaknya kepada Ning Choi-san. Saat hari menjelang malam, Ning Choi-san pun kembali ke kuil. Saat di perjalanan ia melihat Nip Siu-sin yang sedang berada di jendela rumah tua. Kemudian Ning Choi-san menghampiri Nip, lalu iblis tua dan yang lainnya masuk ke kamar Nip, karena mereka mencium bau manusia di dalam kamar Nip Siu-sin. Lalu Nip menyembunyikan Ning di dalam bak mandi, dan beruntung mereka tidak mengetahui keberadaan Ning Siu-sin. Setelah mereka pergi, kemudian Nip menyuruh Ning untuk segera meninggalkan tempat itu, dan ia berjanji akan menemuinya di dalam kuil. Setelah mereka bertemu di kuil anggrek, lalu Nip menceritakan kisahnya kepada Ning tentang bagaimana dia selamanya sudah terikat pada perjanjian dan dijadikan sebagai budak oleh Tri Demones, si iblis wanita pohon yang menyeramkan. Lalu Nip menjelaskan bahwa selama jenazahnya terkubur di bawah pohon, rohnya akan selamanya diperbudak oleh Tri Demones. Setelah Nip menceritakan semua kisahnya, kemudian mereka saling memadu kasih. Beberapa menit kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan Tri Demones. Lalu Nip menyuruh Ning untuk segera meninggalkan tempat itu dan menemui pendeta Yin Chi Ka Tao. Dan pendeta Tao pun bertarung melawan iblis tua dengan Saat iblis tua akan memakan Ning Choi-san, kemudian pendeta Tao memotong lidah iblis tua itu dan ia pun mengerang kesakitan.
Kemudian iblis tua membawa jiwa Nip ke dunia bawah tanah. Ning Xiaoxin yang mengetahui itu, kemudian ia berusaha untuk ikut bersama Nip, namun pendeta Tao segera menghentikannya, karena ada jarak antara hantu dan manusia. Lalu Ning Xiaoxin bersujud dan memohon untuk bisa mendapatkan abu jasad Nip, agar Nip bisa bereinkarnasi, dan pendeta Tao pun memenuhi permintaan Ning. Kemudian ia membawa Ning ke sebuah kuburan kuno, di mana di tempat itu abu Nip berada, yang disimpan di dalam sebuah guci Pandora. Saat di penginapan mereka kembali bertemu dengan iblis tua, dan mereka pun kembali bertarung dengan si iblis tua. Dengan segenap kemampuan mereka, akhirnya Ning berhasil menghancurkan iblis tua itu, dengan jimat pisau yang diberikan pendeta Tao. Ning Xiaoxin yang tidak mau menyerah kepada Nip, dan ia bersikeras dan memohon agar pendeta Tao mau membantunya. Namun dengan enggan akhirnya pendeta Tao mau membuka portal sementara ke dunia bawah, dan membawa Ning untuk mencari Nip Xiaoxin. Karena dunia bawah penuh dengan roh, mereka kesulitan menemukannya. Ning dan Nip pun akhirnya bisa bertemu sebentar saat hari menjelang pagi, dan mereka berhasil meninggalkan dunia bawah tanah. Saat sinar matahari menyinari guci berisi sisa-sisa abu kremasi Nip, Ning menggunakan tirai untuk melindungi gucinya, guna mencegah jiwa Nip dihancurkan oleh paparan sinar matahari. Nip yang sebelum akan pergi untuk selamanya, dia mengatakan kepada Ning bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwanya adalah dengan menguburkan kembali jenazahnya. Kemudian Ning pun menuruti perintah Nip, lalu menguburkan abu jenazah Nip di dekat puncak bukit. Lalu Ning membakar dupa untuknya dan berdoa untuk jiwanya agar tenang di alam sana. Kemudian Ning Xiaoxin dan pendeta Cika Tao pergi mencari petualangan baru, dengan pelangi terlihat di atas mereka. Dan film pun selesai.